Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'al huda ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa iNews Cahayati Indonesia yang dimuliakan Allah, serta hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, keluarga besar Pondok Pesantren Darul Quran yang insya Allah diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah mendengarkan satu ayat yang sangat indah, dibacakan dengan sangat merdu oleh sahabat kita tadi. Merinding apa yang kita dengar dari bacaan ayat tadi. Subhanallah. Mungkin di antara kita, wabil khusus para pemirsa dan anak-anakku sudah pada hafal ayat ini. Karena saya dengar ini santri-santri Darul Quran ini ngapalin Quran semuanya, betul? Betul. Apal nggak dengan ayat ini? Apa? Surat apa? Ayat keberapa? Subhanallah, hafal semuanya. Semoga mutkin apalannya. Amin. Apalannya terus dijaga sampai kembali kepada Allah. Amin. Insya Allah. Ya Allah. Ustaz Abai tadi mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Allah. Kalau kita hafal Quran, kita jaga sampai kita menghadap kepada Allah, Quran yang akan jaga kita. Quran yang akan nemani kita. Amin. Yang perempuan nanti Quran akan berwujud perempuan yang cantik jelita. Masya Allah. Tenang di dalam kubur. Yang laki-laki akan berwujud seorang sahabat sejati yang sangat ganteng, yang akan menemani kita saat kita ditanya malaikat mungkar. Masya Allah. Nakir. Keren apa enggak ahli Quran? Keren. Pingin apa enggak menjadi ahli Quran? Pengen. Kalau pingin harus semangat membara. Siap? Siap guru. Alhamdulillah tadi sudah dibacakan firman Allah yang begitu indah tentang keutamaan sedekah. Keutamaan berbagi. Keutamaan kita membantu orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Apa artinya ayat ini? Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita bahwa sedekah itu boleh dilakukan baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Tetapi sedekah secara sembunyi-sembunyi di hadapan Allah jauh lebih baik. Pahalanya lebih besar dibanding sedekah yang terang-terangan atau sedekah yang diperlihatkan orang lain. Nah, sekarang zamannya sudah berubah. Ustadz, kalau orang sedekah sekarang nggak mantep kalau nggak difoto dulu. Iya, selfie. Selfie, bawa roti, bawa nasi, foto dulu, cepret. Dikasih caption di bawahnya, mau sedekah dulu Asik. Betul apa enggak? Iya. Ini para pemirsa iNews begitu apa enggak? Ada yang begitu? Hati-hati. Kalau ikhlas nggak apa-apa, apalagi niatnya untuk ngajak orang lain sedekah. Tapi kalau nggak ikhlas, na'udzubillahi min dzalik, percuma sedekahnya. Karena jatuh pada perilaku yang riya. Perilaku apa? Alias pamer. Itu nggak boleh. Sebab apa? Orang yang beramal karena riya, karena pamer, ingin dilihat orang lain, Allah tidak mencatat sebagai kebaikan. Nanti di hari kiamat ketika dia menagih kebaikannya, Allah berfirman, kamu dulu beramal karena aku atau karena kamu ingin dipuji orang lain? Maka hati-hati dengan riya. Siap? Siap? Alhamdulillah. Yang kedua, di ayat ini kita dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa bersedekah dengan sembunyi-sembunyi itu khairul lakum, lebih baik. Saya bacakan dalil dari lebih baik kita bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi melalui tafsir dari ayat ini. Apa? Fihi dalalatun ala anna israrus sadaqati afdalu min izhariha. Dari ayat yang kita baca tadi khususnya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Ayat ini menegaskan walaupun di ayat berikutnya dan di ayat sebelumnya dijelaskan in tubdus sadaqati fa ni'mahi. Kalau kamu sedekah
dengan ditampakkan fa ni'mahi ay la ba'sa alaik, enggak apa-apa. Tapi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kamu mau menahan nafsumu, tidak ingin nampak, tidak ingin dipuji orang, kamu sedekah bawa makanan, bawa minuman, bawa beras, bawa nasi. Kamu kasih kepada orang lain, gak ada orang lain yang tahu, gak perlu difoto. Ya Allah, saya ingin sedekah membantu orang ini mengharap ridhomu. Itu lebih dicintai oleh Allah. Apa balasan bagi orang-orang yang rajin sedekah? Khususnya yang sedekah sembunyi-sembunyi. Khususnya yang sedekah karena tidak ingin riya. Di ayat berikutnya dijelaskan, wa yukaffiru ankum an sayyi'atikum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Orang yang rajin sedekah, ini secara umum dulu ya. Pokoknya rajin sedekah, orang itu akan diampuni salah dan dosanya, alias nggak punya salah dan dosa. Jadi para pemirsa iNews dimanapun berada, pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada, kalau kalian merasa banyak salah dan dosa dan tidak bisa dihapuskan salah dan dosa itu dengan sholat, zakat, ibadah-ibadah yang lainnya, maka hapus salah dan dosa itu dengan bersedekah. Anak-anakku juga demikian, para pemirsa yang hadir di sini, para santri, kalau kalian merasa selama belajar sering ngibulin orang tua, katanya belajar, ternyata tidur di pesantren. Sering ngibulin guru, katanya ngerjain tugas, ternyata tidur. Dosa apa enggak? Dosa apa enggak? Agar kamu dihapuskan dosanya, rajin-rajinlah sedekah. Jelas apa jelas? Nah, orang yang rajin sedekah di ayat ini dijelaskan, wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Kalau sudah kamu rajin sedekah, satu biji kurma yang kamu sedekahkan tidak akan dilupakan oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apalagi satu kotak nasi, apalagi satu karung beras, apalagi duit 1 miliar. Insya Allah itulah yang kelak akan menjadi pahala besar, yang kelak akan menjadi teman dan sahabat kita, yang kelak akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Amin Allahumma amin, amin, amin. Lebih-lebih Pak Ustadz, sedekah kita berikan di bulan suci Ramadan. Hari ini kita sedang memasuki bulan suci Ramadan. Ayo semangat melalui ayat ini, semua orang yang sedekah baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi baik. Orang yang sedekah baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi itu dicintai oleh Allah. Syaratnya harus ikhlas mengharap ridho Allah. Tetapi Allah menegaskan sedekah sembunyi-sembunyi jauh lebih baik dan jauh lebih dicintai oleh Allah. Karena sedekah itu akan melahirkan pertolongan Allah, melahirkan penjagaan Allah, melahirkan ampunan Allah. Dan sedekah itu kelak akan datang di hari kiamat sebagai teman dan sahabat sejati kita. Sejak kita meninggal dunia, ditaruh di alam kubur, dibangkitkan kembali oleh Allah hingga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masih banyak sebenarnya yang mau tak baca. Masya Allah. Tapi waktunya habis. Siap. Senang apa enggak ngaji sama saya? Senang. Jelas apa enggak? Jelas. Besok ngaji lagi ya. Yeah. Undang lagi ya. Alhamdulillah.